Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah dengan NIM B100181003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan. Permasalahan yang telah dihadapi oleh dunia salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagai manusia dalam mencakupi kebutuhannya. Sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi yang negatif. Salah satunya yaitu pengamen yang tidak membuat nyaman jalan raya, pengemis, kumuh-kumuh, pencemaran sungai, pencurian, dan lain-lain. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan hal yang kotor, kumuh-kumuh, malas, tidak disiplin, sulit diatur, sumber penyakit, kekacauan, bahkan kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kemiskinan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu situasi yang serba kekurangan karena ada keadaan yang tidak layak dihindari oleh individu dengan kekuatan yang dimilikinya. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan ini mengakibatkan pemikiran individu itu sendiri belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya tentang kemiskinan absolut. Kemiskinan ini terjadi karena pendapat individu berada di bawah garis kemiskinan atau disebut garis minimum. Selanjutnya tentang kemiskinan alamiah. Di sini kemiskinan alamiah terjadi karena faktor alam, terjadi kelangkaan sumber daya alam, bencana alam, dan lain-lain. Kemiskinan selanjutnya tentang kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, angka pengangguran yang tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya tentang pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dan tidak layak dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, maka akan mengakibatkan kemiskinan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingkat pengetahuan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta psikologis yang membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta bendanya. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan. Yang pertama, angka kematian yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu biasanya tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan yang memadai, sehingga tersebut akan menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas yang semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang kurang mampu lebih cenderung untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga melakukan tindak kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yang sering terjadi adalah kecurian, penipuan, perampokan, begal, pembunuhan, dan lain sebagainya. Akses pendidikan tertutup. Dampak kemiskinan selanjutnya ialah sulit mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan biaya pendidikan yang tidak mudah sehingga membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses dunia pendidikan, sehingga masyarakat miskin menjadi sulit serta tidak bisa bersaing yang mengakibatkan mereka tidak dapat membangkit dari keburukan yang mereka alaminya. Yang keempat, pengangguran meningkat. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan akan sulit untuk bersaing ke dunia kerja, sehingga dampak dari kemiskinan yang satu ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Yang kelima, munculnya konflik di masyarakat. Adanya rasa tidak puasan serta
kecewa pada masyarakat miskin umumnya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang anarkis, ya, dan juga bahkan dapat menimbulkan konflik yang bernuansa di masyarakat. Yang keenam, angka harapan hidup yang rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki masyarakat akibat lingkungan hidup yang kotor. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut saya simpulkan kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan, dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengetahuan masalah kemiskinan ini bahkan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Contoh kasus kemiskinan yang saya ambil tentang seorang yang hidup di kolong jembatan, berpuluh-puluh tahun hidup di Jakarta tanpa pekerjaan yang jelas, tentu tidak mudah untuk bisa hidup layak. Berbekal harapan, kurangnya pendidikan dan pemahaman membuat tidak sedikit dari mereka tertipu dan harus hidup terlunta-lunta tanpa ada uang dan tempat tinggal. Kolong jembatan akhirnya menjadi satu-satunya tanah tempat mereka membuat rumah tinggal untuk bertahan hidup. Bermodalkan bangunan semi permanen dengan terpal sebagai atap, mereka bertahan dari teriknya panas di ibu kota. Hidup bersama dengan fasilitas minim membuat mereka terbiasa untuk tetap tinggal. Meskipun mereka tahu tanah mereka tinggali merupakan tanah milik negara dengan ancaman penggusuran. Meskipun mereka tahu tanah mereka tinggali merupakan tanah milik negara dengan ancaman penggusuran, datang seorang diri dengan berbekal ijazah SD, ia melakukan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak di kolong jembatan kawasan kanal banjir barat. Itulah seorang Ibu Wati dengan beberapa keluarga lainnya bertahan hidup. Tanpa pekerjaan yang jelas, semua cara dilakukan agar mendapat pundi-pundi rupiah, mulai dari pengamen hingga pemulung. Dengan itulah mereka hidup dan bertahan hidup sampai sekarang. Saya akhiri presentasi saya. Sekian dari saya tentang kemiskinan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.